Mana dalilnya Ustadz bahwasanya mencarikan jodoh itu adalah bapak? Lu lihat Umar bin Khattab ketika Hafsah itu pengen nyari jodoh. Yang nyari itu Hafsah atau Umar bin Khattab? Umar bin Khattab. Ditawarkan ke siapa? Ditawarkan ke Utsman. Utsman menolak karena sudah tahu bahwasanya Rasulullah akan melamar. Ditawarkan ke Abu Bakar. Ditawarin. Dan boleh kita nawarin. Mau nggak sama anak saya? Bolehlah. Mutiara itu boleh ditawarkan kepada mutiara yang sejenis, dan itu orang tuanya, karena orang tua nanti akan cerita itu apa adanya. Pengen tahu apa tentang anak saya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dia itu Masya Allah nak, pertama dia anak saya, itulah kelebihan dia. Itu songong itu kayak gitu. Kelebihan dia begini. Kekurangannya apa? Bapaknya akan cerita utuh Pak. Kalau memang tidak mau pakai biodata boleh atau tidak boleh? Bolehlah, namanya juga fasilitas, itu boleh pakai biodata. Nanti kemudian akan tulus Pak. Beda dengan pacaran kan? Pacaran itu selalu menyembunyikan apa yang buruk kan? Bau mulut pergi dulu dia, beli kemudian permen yang wangi. Pengen kentut pergi dulu itu, pura-pura ke belakang. Mau kemana mas? Mau ke belakang, padahal cuma kentut doang. Karena memang rentan orang yang pacaran semacam itu. Makanya diselesaikan itu dengan karakternya laki-laki ketika qawam. Apa itu qawam? Qawam itu membimbing. Dan salah satu makna qawam itu apa? Dia ngarahin betul putrinya supaya putrinya terjaga sampai dalam pernikahan itu. Itu mahal Pak harganya Pak di dalam Islam itu. Kenapa kita harus ribut memikirkan tentang anak perempuan kita? Loh, itu sutrahnya bapak dan sutrahnya saya dari api neraka. Kok kita tidak mau membicarakan itu gimana? Kalau itu bukan sutrah kita dari api neraka, lah mungkin kita ngeremehin. Itu sutrah Pak. Anak perempuan kita ini sutrah kita dari api neraka. Coba, sutrah, tahu sutrah? Batasan antara kita dengan neraka terjaga itu. Nanti kita nggak dapetin panasnya Pak, api neraka itu disebabkan anak kita solehah sampai nikah Pak. Nggak main-main itu. Makanya orang kalau sampai zinain anak perempuan itu merusak sutrah bapaknya. Itu bapaknya kalau suruh bunuh, bisa boleh bunuh itu anak itu, orang yang sampai dizinain itu. Demi Allah itu. Demi Allah itu, kalau ada seorang ayah itu tahu betul bahwasanya anak putrinya itu sutrah dirinya dari api neraka, kok dizinai orang? Kalau misalkan Islam boleh membunuh, pasti dibunuh itu kalau dia tahu iman. Lagi-lagi itu. Karena mahal harganya, Pak. Oh, sutrah kok dirusak. Loh, bunga kita dirusak aja marah-marah kok. Bapak punya taman, beli kembang, harganya 200.000, dirusak sama orang, marah. Loh kok bisa? Ada seorang ayah, kembangnya dirusak 200.000 marah, perempuannya, anak perempuannya dizinai orang, nggak marah. Berarti kembang 200.000 lebih mahal daripada putrinya. Benar Pak. Makanya ini pegangan nih untuk saya, untuk semuanya ini. Sebelum zinain orang itu mikir gitu loh. Kita berarti ngerusak sutrahnya seorang keluarga, ngerusak sutrahnya seorang laki-laki yang menjadi ayahnya, ngerusak sutrah yang menjadi ibunya. Sutrah itu batasan dengan api neraka. Dan itu yang kita harus pahami. Makanya dayus itu betul-betul harus dijaga. Kalau pengen mencarikan jodoh untuk anaknya itu, kalau anaknya tidak cocok, tidak boleh dipaksa. Carikan lagi, tidak cocok lagi, carikan lagi. Dan tidak boleh kemudian langsung putus asa bapaknya. Susah nyariin kamu itu, nggak usah gitu. Ya namanya nyari jodoh seumur hidup, yang namanya susah-susah sebentar ya wajar Pak. Kenapa ini tidak mau? Kurang putih Pak. Ya sudah, nanti beli ini formalin gitu. Semuanya putih. Ya wajar kalau anak itu kemudian ini, makanya mendidiknya benar. Ustadz, nanti kalau saya mencarikan jodoh untuk putri saya masih mempertimbangkan fisik setelah agama, boleh atau tidak? Boleh. Tapi tidak boleh menjadi kriteria pertama kalau kita menikah. Kriteria agama yang pertama, kriteria fisik yang kedua. Mana dalilnya Ustaz? Rasulullah itu bersabda, "Ungdur, kalau kalian mau nikah itu lihat dulu. Karena dengan melihat itu akan menjadikan nanti kalian akan langgeng dalam pernikahan." Berarti melihat fisik itu boleh.
menjadikan fisik itu menjadi salah satu kriteria untuk menjadikan dia pasangan hidup kita, boleh setelah kriteria agama. Jadi kalau anak kita ditanya, gimana kriteriamu nak? Yang penting solihah pak, cantik tidak apa-apa, nah itu boleh ya. Nah itu yang kita harus mengerti. Jadi yang kedua, dayus. Ustadz, kalau ta'aruf itu bagaimana? Ta'aruf itu boleh antum wakilkan ke pihak ketiga. Antum senang sama teman kantor antum, nah, supaya tidak terjadi apa-apa, nah, ngomong sama ustadz atau ngomong sama orang, Ustadz saya senang sama teman kantor saya, boleh nggak Ustadz menjadikan wasilah saya dengan teman saya? Boleh, nggak apa-apa, saya bantu. Akhirnya saya nanti yang ngomong, atau ustadz yang lain ngomong, atau perempuan yang lain ngomong yang dipercaya sama dia, Dik, ada teman kantornya yang suka dan ingin menjadikan kamu tulang rusuknya dalam kehidupan rumah tangganya. Maaf, saya sudah punya pilihan. Wassalam. Berarti cari yang lain. Kalau antum ditolak sama perempuan itu, akhi, bisa jadi dia baik, tapi yang jelas dia tidak tepat untuk antum. Tapi kalau antum mendapatkan seseorang yang menjadi keluarga antum, maka dia baik dan dia baik dan dia tepat untuk kita. Jodoh itu tidak hanya butuh yang baik, tapi jodoh itu butuh yang baik dan tepat untuk kita. Jadi kalau misalkan antum melamar perempuan kok ditolak, padahal antum ngomong dia baik banget Ustadz, iya dia baik tapi tidak tepat untuk dirimu. Carilah yang baik lagi, yang tepat untuk dirimu. Itu hanya untuk menyenangkan orang yang patah hati aja.